Anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Adalah satu kemurahan yang besar, anak-anakku sekalian, kita dapat beribadah melayani Tuhan pada sore hari ini. Kita nyanyikan kurnya lagi, kemudian kita akan berdoa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tirukan Om Agus berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus adalah kemurahan dan belas kasih-Mu. Kalau sore hari ini kami boleh beribadah melayani Tuhan di sekolah minggu ini. Adalah kemurahan-Mu kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi Allah kami, Allah satu-satunya yang senantiasa tinggal diam di dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami akan beribadah melayani Engkau. Mohon kemurahan belas kasih-Mu, Engkau hadir di dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu lewat firman-Mu, ada satu pribadi yang senantiasa mengincar kelemahan kami, di dalam kami sungguh-sungguh beribadah melayani Engkau. Itu sebabnya Tuhan, kami akan memanggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkannya. Hai Engkau, iblis, beserta segala kuasa-Mu, saat ini kami ikat, kami perintahkan dalam nama Yesus, pergi keluar dari ruangan ini, terlebih dari hati kami, hidup kami. Menjauhlah Engkau dari kehidupan kami. Darah Yesus berkuasa. Mohon kemurahan dan belas kasih-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk sekolah minggu yang lain yang menyelenggarakan ibadah yang pada jam yang sama. Tuhan juga hadir di ibadah sekolah minggu di mana-mana tempat untuk dapat disembah, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk
anak-anakku sekalian, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu dimanapun kita berada, di Malang, di Surabaya, Medan, Jakarta, dan di mana-mana tempat yang saat ini mengikuti ibadah sekolah minggu online, semuanya mendapat kemurahan Tuhan untuk dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Gunakan waktu ini dan nanti sebagai puncaknya kita akan mendengarkan suara hati Yesus. Yuk, semua bangkit berdiri, anak-anakku sekalian, kita nyanyikan satu pujian, Sungai Sukacitaku. Anak-anakku sekalian, untuk pribadi-pribadi yang limpah oleh Roh Kudus, dari hatinya akan memancar kesukaan, gairah untuk senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, di wajahnya akan terlihat ada bahagia dari surga. Ya, yuk kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, Sungai Sukacitaku, dengan tepuk tangan. Sungai sukacitamu ada dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Anak-anakku sekalian, hanya satu yang membuat sukacita kita itu penuh di hidup kita. Siapa dia? Dialah Yesus Tuhan kita. Ya, kita nyanyikan kurnya sekali lagi dengan semangat anak-anakku ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sudah menyanyikan pujian ini dengan sukacita, dan biarlah Roh Kudus yang akan membuat pujian kita itu harum di hadapan Tuhan. Ya, sebelum kita nyanyikan pujian kita yang terakhir dan kita masuk dalam doa, Om Agus akan sampaikan pengumuman. Yang pertama, ibadah sekolah minggu itu masih secara online, jam 16 atau jam 4 sore. Anak-anak sudah siap sebelum jam ibadah dimulai. Pakai pakaian rapi, yang sudah bisa mencatat dan menulis disiapkan bukunya, atau biasanya sekarang anak-anak menggunakan gadget ya, itu dicatat. Kemudian yang kedua, ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom
dengan kode kelas HI Z Y I Y N P. Yang ketiga, anak-anak yang ikut orang tua beribadah di gereja pada hari Minggu, seperti sekarang ini, seperti pagi tadi, tidak boleh mengganggu. Jangan ramai, jangan jalan-jalan, tidak lari-lari ke sana kemari, duduk diam dan tenang, sungguh-sungguh mengikuti ibadah dan mendengarkan firman penggembalaan. Puji Tuhan. Sebagai nyanyian untuk menyambut firman Tuhan, dan ini adalah berkat yang luar biasa bagi kita, juga bagi guru sekolah minggu yang menyampaikan bahwa kita masih dimampukan untuk dapat mendengarkan suara hati Tuhan. Ya, satu pujian kita nyanyikan, Roh Kudus yang manis. Tetap bangkit berdiri, kita nyanyi dengan kesungguhan hati kita. Puji Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi dari atas. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tundukkan kepala, Om Agus akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami akan lanjutkan ibadah kami dengan mendengarkan suara hati-Mu. Itulah firman Tuhan, firman penggembalaan bagi kami anak-anak sekolah minggu. Kami butuh firman-Mu Tuhan di masa-masa sekarang ini, di masa-masa akhir zaman ini. Kami sungguh merindukan Engkau senantiasa mendidik kami, menuntun kami, menasihati kami, menegur kami, untuk kami dapat sampai masuk ke kota Yerusalem baru. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan usirkan segala kuasa yang mengganggu jalannya firman Tuhan. Saat ini Engkau, iblis, setan, dan seluruh kuasa-Mu, kami ikat, kami perintahkan dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Dan kami, anak-anak sekolah minggu, dapat duduk diam dan tenang, dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu.
Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada saat ini firman Tuhan berjudul Ingatlah akan istri Lot. Judul ini diambil di dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas, pasal 17 ayat 32. Firman Tuhan pada kesempatan ini adalah sungguh sangat penting untuk mengarahkan kehidupan kita supaya kita dapat menghadapi keadaan dunia pada akhir zaman. Pada zaman akhir, di mana Tuhan Yesus akan datang tidak lama lagi. Datang yang kedua kalinya, kedatangan Tuhan Yesus yang terakhir ke dunia untuk menjemput kita semua anak-anaknya. Anak-anakku sekalian, kita baca sekarang kisah ini dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 32. Om Agus bacakan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang-orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ayat 32, ingatlah akan istri Lot. Dalam bahasa Inggris, remember Lot's wife. Ingatlah apa yang terjadi pada istri Lot. Ini adalah awasan bagi kita, anak-anak sekalian, bagaimana kita melihat firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh istri Lot sehingga kita harus senantiasa mengingatnya. Anak-anakku sekalian, dalam Injil Lukas ini, ya, kisah ini sebelumnya itu sudah tertulis juga di dalam kitab Kejadian. Ya, dalam kitab Kejadian ini sudah ditulis Perjanjian Lama dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19. Dimulai ceritanya itu adalah dari pasal 18 ayat 16 sampai 33. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 19 ini yang dimulai dari pasal 18. Kita lihat di slide-nya ya, anak-anakku sekalian. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33.
Di situ diceritakan bagaimana Tuhan berkata, berfirman akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Kejahatannya itu dengan melakukan dosa-dosa. Ya. Kemudian Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum karena di sana masih ada orang benar. Di sana masih ada anak-anak Tuhan yang praktek firman. Kemudian anak-anakku sekalian, Abraham dalam doanya itu mohon kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum jika ada 50 orang. Kemudian diturunkan lagi 45 orang. Kemudian turun lagi 40 orang. Turun lagi 30 orang. Turun lagi 20 orang. Sampai 10 orang. Tuhan, jika ada 10 orang benar di kota Sodom ini, tolong jangan dihukum. Itu doa dari Bapak Abraham, anak-anakku sekalian. Ya, Om Agus lanjutkan. Tuhan mengabulkan doa ini. Ya, dari jumlah yang 50 orang sampai dengan turun jika ada 10 orang benar, Tuhan mohon jangan dihukum Sodom dan Gomora. Ya, Tuhan mengabulkan permohonan dari Bapak Abraham. Jika ada 10 orang yang diketahui benar di kota ini tidak ada penghukuman yang turun yang akan dilakukan oleh Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat firman Tuhan di slide berikutnya, anak-anakku sekalian. Dari Kejadian 18 ini, Patsal 18 ini, kita akan lanjut ke Patsal yang ke-19. Ya. Sebenarnya Tuhan mengabulkan permohonan dari Bapak Abraham ini. Itu sebabnya Tuhan mengutus 2 malaikatnya, utusan Tuhan, untuk berangkat ke negeri Sodom dan Gomora untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya kota Sodom dan Gomora beserta dosa-dosa yang dilakukan oleh penduduknya. 2 pribadi ini, malaikat Tuhan ini, sampailah di kota Sodom. Mereka menemui Lot. Lot ini adalah keponakan dari Bapak Abraham. Kedua pribadi ini sampai di kota Sodom dan sampai di rumah Lot. Lot menemui kedua orang tersebut. Anak-anakku sekalian, kita lihat di firman Tuhan berikutnya. Lot dan istrinya beserta kedua anaknya itu menjamu kedua malaikat tersebut dengan menyediakan hidangan untuk
utusan Tuhan yang diutus ke rumah Lot ini. Tiba-tiba datanglah semua orang, baik kecil, besar, muda, tua, tidak terkecuali penduduk seluruh kota Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap dua utusan Tuhan ini, dua malaikat ini. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian pasal 19 ayat 4 sampai 10. Anak-anak sekalian, lalu malaikat itu membuat orang-orang Sodom menjadi buta, sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Dia tidak bisa melaksanakan niat jahatnya kepada kedua malaikat tersebut. Kejadian 19 ayat 11. Di dalam Kejadian 19 ayat 12 sampai 23, malaikat bertanya kepada Lot, ya, ada berapa orang benar keluargamu, tetanggamu, penduduk Sodom? Kumpulkan, karena kota Sodom akan menerima penghukuman Tuhan. Malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja. Siapa 4 orang benar itu? Dia adalah Lot dan istrinya, kemudian kedua anak perempuannya. Ya, hanya 4 orang benar yang diketemukan oleh malaikat Tuhan. Anak-anakku sekalian, 4 orang benar ini kemudian disuruh untuk pergi dari kota Sodom. Kejadian 19 ayat 24, Tuhan menurunkan hujan, belerang, dan api. Lalu kota Sodom dan Gomora dihancurkan luluh lantak. Tidak tersisa apapun yang ada di dalam kota Sodom dan Gomora. Dan ke-4 orang tersebut beserta 2 malaikat itu lari meninggalkan kota Sodom, dan malaikat berkata kepada rombongan ini, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Itu yang diucapkan oleh kedua malaikat tersebut. Namun demikian, dalam Kejadian 19 ayat 26, istri Lot menoleh ke belakang. Akibatnya, istri Lot menjadi tiang garam. Kita baca Kejadian 19 ayat 26. Anak-anakku sekalian, Om Agus bacakan di sini. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh
ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Istri Lot tidak taat. Ya, Kejadian 19 ayat 26 ini menjadi pusat perhatian kita pada sore hari ini. Istri Lot menjadi tiang garam. Anak-anak sekalian, untuk kita, anak-anak sekolah minggu dan juga saya, guru sekolah minggu yang hidup di akhir zaman ini, Tuhan berpesan secara khusus pada sore hari ini. Ya, ingatlah akan istri Lot. Kita lihat firman nubuatan ini, apa pesan Tuhan pada sore hari ini untuk kita semuanya. Anak-anakku sekalian, ya, pada akhir zaman ini Tuhan mengingatkan kita untuk ingat akan istri Lot, menunjuk kepada kita harus taat, setia, jujur, benar. Di mana kita dapatkan? Tempat terbaik adalah di tempat penggembalaan. Seperti sekarang ini, kita semua sedang beribadah melayani Tuhan di sekolah minggu. Tempat penggembalaan terbaik kita. Ya. Seperti halnya Lot dan kedua anaknya diarahkan oleh malaikat Tuhan yang adalah utusan dari Tuhan sendiri untuk membawa ke kota Soar. Kota Soar ini di dalam Alkitab ditulis kota yang kecil. Ya, bagi kita tempat penggembalaan ini dianggap kecil, remeh, diringankan bahkan oleh orang yang menjadi anak Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa tempat penggembalaan ini adalah tempat terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, apa yang dilakukan di tempat penggembalaan ini? Anak-anakku sekalian, seperti sekarang ini kita melakukan ibadah sekolah minggu. Kita lakukan ini dengan taat dan setia. Memuji memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan firman penggembalaan di sekolah minggu. Dilanjutkan dengan mempraktekkan firman Tuhan. Lanjutkan anak-anakku sekalian, saat orang tua kita, kakak kita, saudara kita mengikuti ibadah, 3 macam ibadah, yaitu ibadah raya seperti yang tadi pagi kita lakukan, ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, kemudian ibadah doa dan penyembahan. Lanjutkan anak-anak sekalian, ya, lanjutkan dengan mengikuti 3 macam ibadah pokok. Anak-anakku sekalian yang sekolah minggu kelas besar atau kelas yusak yang sudah tidak lagi ikut sekolah minggu, yuk lanjutkan ke ibadah pelayanan kaum muda remaja dan kaum muda. Lanjut lagi mengikuti 3 macam ibadah pokok ini. Ya, nah di dalam mengikuti 3 macam ibadah pokok ini,
kalian juga harus sungguh-sungguh seperti halnya orang tua kalian, sungguh-sungguh seperti halnya guru-guru sekolah minggu kalian juga sungguh-sungguh dalam beribadah melayani Tuhan di ibadah umum. Ini juga untuk anak-anak sekolah minggu yang ikut ibadah secara onsite di gereja, ini juga harus sungguh-sungguh, ya, tidak boleh mengganggu. Itu bentuk kesungguhan yang kelihatan. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh lari sana sini, tidak boleh teriak-teriak. Nah, harus bersama-sama dengan orang tua, saudara, duduk diam mengikuti seluruh rangkaian ibadah di gereja. Ya, inilah tempat penggembalaan yang terbaik yang Tuhan tunjukkan sampai dengan sore hari ini agar kita dapat menuruti firman Tuhan. Puji Tuhan. Anak-anak sekalian, kita sekarang lanjut firman Tuhan dengan prosesnya untuk dapat menerima kemurahan dan kebajikan Tuhan. Itu dapat kita baca di dalam Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti di manapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Di tempat penggembalaan, anak-anakku sekalian, masih tetap slide-nya tetap ini saja. Itu kita sungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan. Kita dikerjakan oleh firman penggembalaan untuk senantiasa hidup benar, hidup suci. Suatu saat kita disempurnakan. Dan rohani kita itu naik ke gunung penyembahan. Sehingga kita dapat dimampukan mencapai puncak ibadah, yaitu doa penyembahan. Ini dilakukan dengan tidak berlambat-lambat. Larilah. Ini, ya. Larilah. Jadi tidak berlambat-lambat. Cepat. Tidak ada kata untuk berlambat-lambat. Ini untuk kita dapat mengalami proses menerima kemurahan dan kebajikan Tuhan. Ya, lari kemana? Lari ke kota Soar, lari ke tempat penggembalaan. Itu ya. Tetap firman Tuhan mengarahkan kita supaya terpusat perhatian kita bahwa tempat terbaik adalah di penggembalaan. Kita di penggembalaan digembalakan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Minta tolong gambarnya, tempat terbaik penggembalaan ini. Kita digembalakan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung. Di dunia juga kita digembalakan oleh Bapak Gembala dan Ibu. Ini tempat terbaik kita di penggembalaan. Anak-anakku sekalian, ya,
kita lanjutkan firman Tuhan. Kalau kita mengalami proses, tentu kita mengharapkan hasil dari proses tersebut. Hasil terbaik di penggembalaan yang pertama adalah firman dan Roh Kudus selalu menolong kita untuk mendapat mukjizat. Mukjizat terbesar adalah keubahan hidup. Sampai jika Tuhan datang kedua kali, kita dapat menyambut Yesus di awan-awan permai. Itu kita baca nanti dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Itu hasil pertama. Hasil kedua adalah tangan Tuhan selalu diulurkannya. Yesus sebagai Gembala Agung adalah jaminan dan kepastian agar kita sampai melihat tidak kekurangan aku. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini juga Tuhan janjikan kepada Raja Daud, sehingga Raja Daud juga mengakui dalam Mazmur 23. Ya, Tuhan Gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu hasil kedua. Hasil terbaik di tempat penggembalaan. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Hasil terbaik ketiga adalah kita dijadikannya, nya itu adalah Yesus, sebagai rumah doa. Ya, yang menjadikan kita rumah doa siapa? Tuhan Yesus yang merupakan pusat penyembahan kita. Kita dijadikan oleh Yesus sebagai rumah doa. Kita bisa bersyukur, doa syukur. Kita bisa memanjatkan doa-doa bagi sesama orang tua, negara dalam doa syafaat. Lebih dari itu puncaknya adalah kita bisa menyembah Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan itu dengan bahasa surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Sampai di surga nanti, bahasa ini tetap kita serukan, tetap kita sembah Dia dengan haleluya, haleluya, haleluya. Wahyu 19 ayat 1 kita baca. Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sampai di surga pun kita akan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, di penggembalaan kita itu diproses, anak-anakku sekalian. Ya, kita dibenarkan, disucikan, suatu saat kita disempurnakan
Apa yang diproses? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih kita. Sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, kita semua didapati ada iman yang permanen di dalam kehidupan kita semua. Anak-anakku sekalian, ya, ini adalah proses yang harus kita lakukan. Kalau belum, mulai pada sore hari ini, mari kita bersama-sama melakukan. Ya, tempat terbaik adalah tempat penggembalaan. Bagaimana anak-anakku sekalian, jika kemurahan dan kebajikan Tuhan ini di tempat penggembalaan ini kita tolak? Ini akan terjadi seperti istri Lot. Ya, istri Lot, dia itu menolak firman Tuhan atau menolak perintah Tuhan, atau dia melanggar firman Tuhan. Ya, dia berani mengabaikan firman Tuhan yang benar. Berapa kali dia melanggar? Hanya 1 kali. Ya. Tapi akibatnya fatal. Istri Lot 1 kali saja tidak taat firman Tuhan. Dia menerima penghukuman. 1 kali saja dia mengabaikan firman Tuhan, langsung menjadi tiang garam. Ya, anak-anakku sekalian, kalau kita mengikuti seturut firman Tuhan, kita akan menjadi garam dunia. Tapi kalau kita menolak firman Tuhan, kita akan menjadi seperti istri Lot, menjadi tiang garam. Ya, sore hari ini anak-anakku sekalian, Om Agus juga yang mendampingi anak-anak sekolah minggu dan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, semuanya diuji. Kita masing-masing diuji, apakah kita seperti Lot ataukah kita praktek firman. Ya, masing-masing kita diuji. Apakah kita seperti Lot yang tidak taat, ataukah kita taat setia terhadap Yesus lewat praktek firman. Pilihan hanya satu untuk mendapatkan kemurahan kebajikan Tuhan, yaitu kita taat setia di penggembalaan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan kita semua akan dijemput oleh Yesus, kita menyambutnya, dan kita masuk dalam kerajaan surga mulia. Puji Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kita nyanyikan satu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku ke
pada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Tundukkan kepala, Om Agus berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu, atas kebajikan-Mu, atas karunian-Mu. Tuhan sudah memimpin ibadah ini sampai selesai. Engkau berhadirat di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengingat akan sabda-Mu. Dan biarlah kami tidak seperti istri Lot, Tuhan. Kami taat dengar-dengaran. Oleh pertolongan dari Roh Kudus-Mu, kami semua taat setia sampai Tuhan datang. Taat setia sampai garis akhir kami untuk beribadah melayani Engkau. Tuhan Yesus, tidak ada kemampuan kami untuk melakukan firman-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun, membimbing kami. Dan kami dikuatkan, digairahkan untuk kami tetap masuk di tempat terbaik. Itulah tempat penggembalaan ini. Kami digembalakan Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, kiranya Tuhan bukakan firman-Mu untuk dapat menuntun kami semua, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkan firman-Mu dan berkenan kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah lama tidak mengikuti ibadah ini Tuhan. Mungkin anak-anak kami sudah masuk di dalam kebaktian KMR, kebaktian kaum muda, remaja, kaum muda. Tuhan tolong mereka, dan Tuhan juga memberkati mereka. Mungkin anak-anak kami sedang sakit, Tuhan pulihkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Juga untuk kedua orang tuanya, Tuhan akan menolong, memberkati, menyertai di masa-masa sulit ini. Tetap Tuhan yang menjadi Gembala Agung bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih mampukan kami untuk dapat mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami, dan hormat kemuliaan bagi Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi di ibadah-ibadah mendatang. Puji Tuhan.